Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk materi pronoun ya. Saya akan menyajikan penjelasan yang as simple as I can gitu. Jadi sesimpel mungkin, sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa ngerti gitu. Jadi pertama kita masuk definisi pronoun itu sendiri. Pronoun adalah sebuah di sini sebuah kata yang menggantikan kata benda gitu. Jadi pronoun itu dalam kalimat dia menggantikan kata benda ataupun noun atau noun phrase ya, kata benda atau kumpulan benda kayak gitu. Sampai di situ ya. Pokoknya pronoun itu fungsinya gantiin kata benda saja gitu. Oke, next. Mungkin kita bisa dapat ini ya. Pronoun itu ada banyak jenisnya, tapi sekarang kita fokus pelajari yang pronoun yang berfungsi sebagai subjek, berfungsi sebagai objek, dan berfungsi sebagai posesif, baik itu posesif adjektif ataupun posesif pronoun. Kadang mungkin mikir kayak gini ya, bedanya apa sih I, me, you, yours, he, him, kayak gitu kan, padahal artinya kan sama gitu. I artinya saya, me artinya saya gitu. Tapi yang bedain apa? Ternyata yang bedain adalah posisi mereka dalam sebuah kalimat. Kalau posisi mereka sebagai subjek, kitanya pakai I. Kalau posisi mereka sebagai objek, kita pakai me gitu. Perbedaan my dan mine pun akan kita bahas next. Lanjut aja. Yang pertama kita masuk ke pronoun sebagai sebuah subjek atau subjek pronoun ya. Maksudnya adalah sebuah pronoun yang bertindak sebagai subjek. Di sana subjek di sini ya. Jadi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Gitu. Jadi ini semua tadi ini pronoun. I, you, he, she, me, you, him. Ini pokoknya semuanya adalah pronoun. Nah, ketika di subjek pronoun, si pronoun itu bertindak sebagai sebuah subjek. Oke. Kan gini nih, sederhananya sebuah kalimat kan disusun dari subjek, verb, object gitu. Ada pelaku, ada aktivitas, ada korban gitu. Bahasa kasarnya kan kayak gitu. Ada yang melakukan sesuatu, ada sesuatu yang sedang dilakukan, dan ada yang dikenai sebuah tindakan atau aktivitas kayak gitu. Subjek pronoun itu siapa saja sih? Nah, ini tadi nih, ini semua subjek pronoun. Ada I, you, he, she, it, we, they gitu. Semua subjek pronoun. Posisinya sebagai sebuah subjek yang umumnya adalah awal dari sebuah kalimat. Contohnya kayak gini. Rahmat has a close friend. Jadi Rahmat punya teman dekat gitu. Bla 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 dalam kurung Rahmat call her Rita cantik kayak gitu. So di sini titik-titiknya kita mencari subjek pronoun yang cocok untuk menggantikan kata Rahmat. Kira-kira siapa? Jelas adalah he gitu. Soalnya Rahmat ini cowok. Coba yang digantiin Rita, jadinya she gitu. Kayak gitu. So di sini kita ganti jadi he. He called her Rita cantik. Jadi Rahmat as a subject. Ini pun demikian digantiin dengan kata he. Ini juga bisa berubah jadi he has a close friend gitu. Jadi kita ngerti he itu siapa, he itu Rahmat gitu, atau he itu dia cowok gitu. Kayak gitu. Next, object pronoun gitu. Object pronoun berarti sebuah pronoun yang bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat. Dia yang dikenain tindakan gitu. Siapa saja mereka? Nih objek pronoun nih. Ada me, you, him, her, it, us, dan them. Contohnya masih kayak tadi. Rahmat has a close friend. He called bla 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 Rita cantik. Kita ganti pakai kata him gitu.
gitu ya, jelas ya. Next, dia berfungsi sebagai possessive adjective. Nah ini nih ya yang tadi nih, possessive adjective, my, yours, his. Di sini ketika dia sebagai possessive adjective itu menunjukkan siapa yang memiliki sesuatu gitu. Siapa dalamnya? Ada my, ada yours, ada his, hers, it's, our, their. Contoh kalimatnya kayak gini. This is my pencil. I bought it yesterday. Jadi sini possessive adjective-nya. My pencil, pensilnya saya gitu. Ini tuh ciri-ciri umumnya possessive adjective itu pasti diikuti sama noun. Belakangnya pasti ada noun. My pencil, my card, yours. Bukan yours ya, di sini your. Oke, pakai s. Iya, salah nih gue nih. Gak pakai s, di sini kayak gini nih. Yang gini liatnya. My, your, his, her, it's, our. Dia itu pokoknya ciri-cirinya pasti diikuti noun belakangnya. My house, your house, his close friend, her apa gitu, her car, kayak gitu. Pokoknya belakangnya pasti ngikut benda yang dimaksud gitu. Next kita ke possessive pronoun. Possessive pronoun. Possessive pronoun itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu milik seseorang, untuk menyatakan gitu, wah sesuatu tersebut milik seseorang gitu. Dia itu mine, yours, his, hers, it's, our, theirs. Contohnya kayak gini. The books on the table is mine. Where is yours? Gitu. Ini mine. Buku yang di atas meja itu punyaku gitu. Punyamu mana? Bedanya sama yang possessive adjective. Kalau possessive pronoun itu nggak diikuti sama kata benda gitu. Jadi udah jelas. The book on the table is mine. Nggak ada kata benda di belakangnya. Where is yours? Dia nggak bilang where is yours books gitu. Enggak. Dia berhenti sampai di pronounnya aja. Contohnya kayak gini. Ada orang yang menanyakan kepemilikan satu benda. Ini buku siapa nih gitu. Dia ngomongin gitu. Ini buku siapa? Terus kita jawabnya kayak gimana? Kita bisa jawab dengan dua opsi. Kita bisa bilang it is my book. Artinya itu bukuku. Kita juga bisa langsung bilang it's mine gitu. Itu bukuku tanpa menyebut kata buku gitu. Kita cukup bilang it's mine. It's mine sama that is my book artinya sama aja. Itu punyaku, itu bukuku gitu. Oke, is it clear? Oke, yang sederhananya kayak gini ya, ada kalimat sederhana untuk mau lebih memahamkan kalimat aku mencintai dia. Aku sebagai subjek, mencintai sebagai verb, kata kerjanya, dia sebagai objeknya gitu. Jadi karena dia sebagai subjek di sini kita pakai subject pronoun, kita pakai I, kita nggak pakai me karena posisinya me adalah objek pronoun gitu. Dia laki-laki ya, di sini sebutlah saya perempuan mencintai dia laki-laki. Dia laki-laki kita nggak pakai he karena dia posisinya sebagai objek, kita ganti pakai kata him. Jadi I love him, bukan me love he gitu. Yang benar adalah I love him. Kalau kita balik, dia mencintai saya gitu, berarti dia cowok gitu ya, kita pakai subject pronoun he. Loves me, bukan loves I gitu, tapi loves me karena akunya di sini sebagai objek, orang yang dicintai gitu loh. Clear ya? Oke, I think that's all. Kalau ada pertanyaan bisa kalian chat pribadi ke saya ataupun lewat grup, nggak masalah. Menyusul saya akan kasih tugas secara personal ya, one by one gitu, soal possessive soal pronoun ini. Jadi besok insya Allah saya akan kirim tugasnya secara personal ya. Jadi saya nggak kirim ke grup ya tugasnya, saya japri. Ini untuk menghindari kalau kalian berbagi jawaban, so saya cuma kasih satu soal untuk satu orang dan kalian langsung bisa jawab dengan cepat dari situ. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.